Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Berdoa mulai. Apakah kalian masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, benar. Salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bernafas. Kita ketahui bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Salah satu contohnya alat pernafasan manusia adalah, ayo ada yang tahu? Ya benar, jadi alat pernafasan manusia adalah paru-paru. Bagaimana sih sistem pernafasan manusia? Nah, jadi di sini Ibu sudah membuat alat peraga sederhana tentang sistem pernafasan manusia. Sebenarnya Ibu ingin mempraktekkan alat peraga sistem pernafasan manusia ini bersama-sama di kelas pada 2 minggu yang lalu, tapi karena kendala dan materi sebelumnya belum terselesaikan, maka kita baru bisa menyelesaikan pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu Ibu tanya nih, pernahkah kalian memikirkan bagaimana oksigen masuk ke dalam tubuh manusia? Atau bagaimana sih cara manusia bernafas? Nah, di sini akan Ibu jelaskan lebih lanjut dengan menggunakan alat peraga sistem pernafasan manusia. Tunggu apa lagi? Markimu, ayo kita mulai. Nah, ini adalah alat peraga sistem pernafasan manusia. Jadi, pada sistem pernafasan manusia itu terdiri dari beberapa organ, yaitu hidung, faring, laring, trakea, paru-paru. Paru-paru ini terdiri dari bronkus, kemudian ada bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Nah, pertama-tama udara masuk dari luar melalui hidung. Jadi udara masuk melalui rongga hidung, ini rongganya, dan kemudian di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus. Di bagian sini terdapat rambut-rambut halus. Nah, rambut halus-halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Kemudian udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan atau disebut dengan faring. Nah, disinilah organ ini terjadi penyerapan antara udara dan makanan. Udara ini memiliki panjang sekitar 12,15 cm. Nah, setelah melewati faring, udara kemudian masuk melewati laring. Nah, setelah melewati laring, melalui trakea dan masuk ke dalam bronkus atau cabang batang tenggorokan. Jadi, dua cabang ini diibaratkan sebagai bronkus. Nah, di dalam bronkus ini memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Kita ibaratkan seperti inilah, ini adalah anak cabang dari bronkiolus. Dari cabang ini adalah lagi cabang yang lainnya, yaitu yang dinamakan bronkiolus. Lah, bronkus dan bronkiolus ini berfungsi untuk menyediakan jalan masuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju ke paru-paru. Ketika udara masuk ke paru-paru, di dalam paru-paru selain bronkus dan bronkiolus juga terdapat yang namanya alveolus. Nah, alveolus ini kita ibaratkan dua kantong plastik ini. Dan alveolus ini adalah tempat bertukarnya udara antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada diafragma. Diafragma ini adalah otot utama yang digunakan saat bernafas. Nah, setelah pertukaran itu selesai, maka udara yang berisi dalam oksigen akan dibawa oleh pembuluh kapilere menuju jantung dan kemudian disebarkan ke dalam tubuh. Kemudian udara yang berisi karbon dioksida di sini akan dibawa ke atas melalui trakea, laring, faring, lalu keluar melalui hidung yang disebut dengan karbon dioksida. Udara yang keluar melalui hidung adalah karbon dioksida. Nah, di sini Ibu akan tunjukkan bagaimana manusia ketika bernafas. Ini ada
sedotan, di mana sedotan ini terdapat udara. Jika sedotan ini akan ibu tiup, yang terjadi adalah kantong plastik ini akan mengembang seperti ini. Jadi saat udara masuk ke dalam tubuh kita, maka ini yang diibaratkan sebagai alveolus, maka alveolus akan mengembang. Saya ulang lagi. Ketika udara masuk, maka alveolus akan mengembang. Nah, ini disebut dengan inspirasi atau masuknya udara ke dalam paru-paru. Nah, ketika ibu kembalikan lagi, mengempes seperti ini di kantong udara, maka dia akan mengeluarkan udara, maka alveolus ini akan mengempis. Ini disebut dengan ekspirasi, yaitu keluarnya udara ke paru-paru. Ini adalah inspirasi, ini adalah ekspirasi. Ini adalah inspirasi, dan ini adalah ekspirasi. Menindaklanjuti materi sistem pernapasan kemarin yang sudah kalian catat materinya. Hari ini kita membuat alat pernapasan manusia ya. Gambarnya sudah saya bawakan. Masing-masing gambar ada yang berbeda. Jadi nanti kita menggunakan selang dengan menggunakan sedotan ya. Sedotan ini kita anggap sebagai batang tenggorokan. Batang tenggorokan ini mulutnya, ini cabang dari tenggorokan. Nanti kalau jadi saya terangkan kembali ya. Sekarang kita mulai membuat alat peraga pernapasan manusia. Satu batu, satu segini ya. Ya. Nah, secara sederhana, begitulah gambaran manusia ketika kita bernafas. Tapi sebenarnya sistem pernafasan manusia itu cukup rumit. Di saat kita bernafas, ada banyak organ yang bekerja sama di dalam tubuh kita. Jika satu saja organ yang tidak bekerja secara baik, maka secara keseluruhan fungsi sistem pernafasan akan terganggu. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan agar sistem pernafasan kita selalu baik. Jadi, itulah tadi penjelasan mengenai sistem pernafasan manusia menggunakan alat peraga sederhana. Sekian materi pada pagi hari ini, setengah siang ya, sudah jam 9-an. Kita mau sholat duha. Jadi, materi hari ini adalah membuat alat peraga tentang sistem pernafasan manusia. Sudah jelas semua ya tadi tentang sistem pernafasan? Nah, sekian pelajaran dari Ibu Fia. Mohon maaf kurang lebihnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.